Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin jamaah sidang salat zuhur yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur atas berbagai macam nikmat, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga dengan nikmat semua itu kita mampu hadir di sini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat zuhur berjamaah, dan akan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalam golongannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kajian pada siang hari ini akan dibimbing oleh Bapak Ustadz Restu Subianto. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan apa-apa yang akan beliau sampaikan, yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita. Demikianlah kepada Pak Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kali kedua kita bertemu setelah kemarin kita bertemu untuk tema bersama keluarga meraih pahala Ramadan. Hari ini akan kita lanjutkan diskusi kita, ngobrol kita. Dan tema kali ini adalah meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Ikhwan dan akhwat sekalian, yang pertama mari kita syukuri betul. Kita syukuri betul kalau hingga hari ketiga ini kita masih hidup. Hingga hari ketiga ini kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, masih bisa puasa, masih bisa taraweh, masih bisa ngaji, masih bisa berkumpul silaturahmi. Ini nikmat yang luar biasa. Maka mari kita syukuri minimal dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemuliaan ini impian setiap orang. Bahkan pun orang yang jahat sekalipun, mereka kalau ditanya di lubuk hatinya yang paling dalam, pengen mulia. Dalam bahasa Jawa, mulia itu mulyo. Banyak nama bis dinamakan mulyo. Semua pengen mulia. Apalagi orang yang sedang berpuasa Ramadan tentu lebih lagi ingin mulia dunia akhir. Dan ternyata memang sudah selaras. Siapa yang betul-betul mau puasa dengan sungguh-sungguh dijamin menjadi orang yang bertakwa. Dan ternyata orang yang bertakwa ini kalau kita rujuk di surat Al-Hujurat ayat 13, orang yang bertakwa itu semulia-mulia orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian semua, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Dan ternyata ada korelasi erat antara takwa dengan kemuliaan sekaligus dengan Ramadan. Di surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kalau kita ingin mulia dengan puasa kita, ya harus jadi orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Nah, ini perlu kita kaji. Satu saat Nabi ditanya, takwa itu seperti apa sih? Apa yang suka makan tahu takwa? Karena ada di beberapa daerah itu ada tahu namanya takwa. Ataukah yang pakai baju-baju takwa? Karena baju koko itu dinamakan baju takwa. Padahal orang Cina juga pakai baju kayak gitu ya, yang kerahnya dibulat gitu. Ternyata ketakwaan itu tidak terkait dengan yang sifatnya semata fisik tuh. Tapi ketakwaan itu kata Nabi hahuna, at-taqwa hahuna. Maka orang tidak bisa dinilai, waduh jenggotnya panjang nih, takwanya pasti dalam sekali, gitu kan? Kemana-mana pakai peci nih, subhanallah. Jilbabnya besar banget nih sampai ke tanah misalnya, takwa banget nih, nggak bisa. Yang terlihat bisa sama sekali berbeda dengan yang di dalam. Kalau ukurannya adalah jilbab besar, ya dulu pernah di pesantren saya bukan nyantri Pondok Al-Menurki Solo, itu ada yang masuk ke jilbab besar, semua orang penasaran nih kok beda banget ini. Di luar dugaan ternyata dia nanya di mana sumurnya. Dulu kan belum musim sanyo ya, masih pakai sumur itu. Ternyata dia begitu nemu sumur, tengok kanan kiri nggak ada, langsung dia membuka sesuatu di lengan tangannya, kemudian mengucurkan cairan tertentu dari tangannya. Ternyata yang dikucurkan itulah racun. Dia ingin meracuni anak pesantren dengan berkedok dia berjilbab. Begitu ketahuan langsung pura-pura pingsan. Begitu coba dibuka bajunya, tapi yang buka sama akhwat ya, itu ternyata ada selang dari sini ke sini, dan setelah dicek cairan yang ada di tabung yang dia bawa adalah racun. Jadi memang nggak bisa diukur. Belum lagi saya punya mahasiswi oknum ini ya, kalau ke kampus pakai jilbab, begitu selesai kuliah masuk toilet ya di sebuah mall, lepas semuanya, berubah langsung jadi Ultraman. Langsung pakai you can see, kamu bisa melihat. Dan ternyata dia punya profesi selain mahasiswi adalah call girl. Bahkan sampai-sampai ketika dia dipersulit saat bikin skripsi, dosennya ditawari, bapak maunya apa? Langsung dibukakan, gak usah dibayangkan. Jadi betapa yang terlihat terkadang tidak mencerminkan apa yang di dalam. Maka Rasulullah ketika ditanya takwa itu apa ya Rasul? At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, urusannya di hati. Nah, bahwa kemudian di hati ini muncul praktek-praktek nyatanya, kita bisa rujuk di surat misalnya Ali Imran ayat 133 hingga 135 ya. 133 ayat 135. Allah berfirman, siapakah orang yang bertakwa itu, yang mereka disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang pertama, ternyata orang yang bertakwa itu ciri yang utama bukan terutama pada bajunya atau pada makan tahu takwanya, tapi yang utama apa tadi? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang ini punya hobi. Kalau orang lain kan apa hobinya? Mancing. Hobinya olahraga, hobinya naik gunung. Nah ini kalau orang takwa ini hobinya yang pertama adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Dia punya hobi, punya kebiasaan selalu infak, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Umumnya orang itu baru saat lapang dia berinfak, dia bersedekah. Tapi kalau orang yang bertakwa, mau lapang mau sempit bagi dia nggak masalah, karena dia bahagia. Infak sedekah itu wujud syukur. Maka kemarin Cak Nun Eman Najib pernah mengkritik ada seorang oknum ustadz yang suka mengajak sedekah.
Kalau sedekahnya harapannya agar dapat keduniaan, itu namanya dagang. Di surat Al-Mudaththir Allah mengingatkan kita, wala tamnun tastakthir, ayat 6. Kalau sudah sedekah amal baik, jangan terlalu berharap panen raya di dunia, panennya nanti di akhirat. Maka Cak Nun kemudian mengingatkan kita, sedekah itu syukur, bahwa kemudian dikembalikan oleh Allah, alhamdulillah. Itu pleasure, kenikmatan kecil yang didahulukan, tapi di akhirat itu panen rayanya. Jadi saat dia lapang, saat dia sempit, orang yang bertakwa yang nanti dijamin mulia dunia akhirat ini, itu mau sedang kaya, sedang miskin, sedang lapang, sedang sempit, terus dia berinfak. Maka di surat At-Tolak ayat 7 Allah menjamin orang ini, orang yang bertakwa dan senang infak ini. Wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq. Siapa yang sedang disempitkan rezekinya, maka banyak infak. Nanti di penghujung ayat, sayaj'alullah, Allah akan menjadikan setelah kesulitan jadi kemudahan. Maka orang yang bertakwa itu nggak ada takutnya, meskipun saat miskin dia infak, saat miskin dia sedekah, padahal udah hampir nggak punya apa-apa, tinggal itu-itunya, sebagian diinfakkan. Ini ternyata oleh Allah dijamin orang yang seperti ini, Allah akan beri dia setelah kesulitan adalah kemudahan. Karena Allah sudah menjamin, maka nggak ada takutnya bagi orang yang bertakwa untuk infak. Teman-teman sekalian, ini harus menjadi kebiasaan. Lapang atau sempit, kita terus infak di jalan Allah. Kalau pengen mulia, kalau pengen jadi orang yang bertakwa. Ada sahabat saya, lama nggak punya anak, sudah nikah hampir 7 tahun, tapi dia sudah sampai pada keyakinan mau punya anak mau enggak itu urusannya Allah, keluarnya pasrah, tapi tiap hari boleh infak 1 juta setiap hari sebelum jam 9 pagi, sampai akhirnya beliau lupa kalau belum punya anak. Pokoknya tiap hari sibuk dalam kebaikan. Di luar dugaan ada orang menawarkan seorang bayi untuk dia ambil jadi anak. Ambil, karena bagian dari dia juga pengen bersedekah untuk keluarganya si bayi itu yang miskin. Ternyata di luar dugaan, nggak lama kemudian Allah beri dia kehamilan dan kemudian punya anak. Subhanallah. Maka mohon ini yang punya kesulitan-kesulitan apapun itu, ya. Di surat At-Tolak ayat 7 disebutkan, Allah kalau kita senang infak, Allah akan jamin, Allah ganti kesulitan kita jadi kemudahan. Meskipun tidak ngarepnya kemudian harus semua diberikan di dunia. Banyak, ya, saya dapati banyak orang senang infak, ya nggak dapat apa-apa banyak. Secara harapan yang dia harapkan, misalnya pengen bisnisnya lancar, jor-joran sedekah, malah tambah bangkrut, ya udah. Makanya Pak Puswoyo yang punya ayam bakar wong Solo itu, saya punya bukti banyak orang sedekah miliaran tambah bangkrut gitu kan. Memang Allah menghendaki demikian, bisa jadi bukan kesuksesan yang Allah inginkan dari harta dia, tapi kan dalam sisi lain dia tambah baik, tambah soleh, tambah solihah. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang paling kaya, bukan yang paling hebat, paling populer, paling terkenal, tapi yang paling bertakwa. Jadi yang pertama, ini untuk kita ingat-ingat, yang sudah dermawan harus ditambah dermawannya. Amin. Nabi Muhammad kalau Ramadan ajwadu minar rihil mursalah, lebih cepat beliau dalam mengeluarkan sedekah daripada angin yang berhembus, cepat sekali. Saya ingat juga kisah yang inspiratif tentang sedekah itu, subhanallah ya, tentang infak itu. Ada anak muda datang ke Nabi Ibrahim. Pernah saya ceritakan di sini? Ada yang pernah dengar ceritanya? Belum? Anak muda ketemu Nabi Ibrahim, ngasih undangan pernikahan. Kemudian setelah anak muda ini pulang, malaikat Israel datang atas izin Allah. Nabi Ibrahim,
Mohon maaf, tadi yang datang siapa? Itu temanku sekaligus murid ngajiku. Ngasih apa dia? Ngasih surat undangan pernikahan. Kapan nikahnya? Besok. Waduh, sayang banget kata Israel. Ini pakai bahasa kita ya. Ini dalam list saya tuh besok ya saya cabut nyawanya. Terus Nabi Ibrahim, enggak tolong ditunda-tunda dikit lah, kasihan. Masuk pas nenggong masuk tak gitu. Wah, nggak bisa, udah masuk daftar saya. Ini diundur 1 detik atau dimatikan 1 detik, nggak bisa, udah harus tepat. Ya sudah kalau gitu, Israel pergi, Nabi Ibrahim kalau nggak bisa tidur 1 malam. Cuma bayangin aja kalau besok pas nikah terus meninggal itu kayak apa. Akhirnya Nabi Ibrahim pagi tetap memutuskan untuk datang, kan beliau hanya yang tahu, hanya sendiri diberitahu oleh Israel atas Allah, yang lain kan nggak tahu. Udah biar aja, terus pasrah sama Allah. Ternyata di luar dugaan, ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim, si pengantin itu nggak meninggal. Seminggu nggak meninggal, setahun nggak meninggal, sampai 8 tahun nggak meninggal. Protes dong Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Setelah coba dicek and recheck, ternyata malam itu namanya si pemuda itu hilang dari catatannya Israel. Mengapa hilang? Karena pemuda ini habis ngasih undangan pulang langsung sedekah hampir 50% dari harta bendanya. Subhanallah. Maka tolong yang sudah di SMS atau di BBM malaikat Israel pulang dari sini 50%. Karena kita nggak tahu loh kapan meninggal itu kapan, ya kan? Ini barusan teman saya masih muda 51 tahun itu sehat-sehatnya, habis ketemu saya bikin acara tabligh akbar di Solo, ribuan orang yang datang. Saya pulang, nggak lama kemudian ada kabar beliau meninggal. Saya nggak percaya, barusan ketemu saya balik lagi ke Solo, saya kan dengan meninggal betul. Gara-gara apa? Habis dari saya malamnya ikut ngaji, habis pengajian snacknya itu bakmi, makan bakmi langsung meninggal. Maka tolong yang suka makan bakmi hati-hati. Ternyata bukan bakminya yang masalah, tapi gula beliau ternyata naik hampir 400. Ya Allah. Ada kawan saya lagi, tawan deket, penulis naskah sinetron Kian Santang di MNC TV, penulis juga naskah sinetron Patih Gajah Mada. Beliau juga yang ngabari saya kalau Gajah Mada itu muslim. Setelah menelusuri sejarahnya, itu pas sholat maghrib nggak sakit, nggak apa mas, bolak-balik Jakarta Jogja, usianya belum sampai 50. Sholat maghrib ke masjid, dzikir bablas jatuh. Ternyata begitu dibawa pulang tetap koma sampai 4 hari koma di Bethesda Jogja. Begitu terbangun kayak orang nggak sakit, minta pulang. Oh, keluarganya syukuran, minta pulang, dibikinkan kamar khusus, dibersihkan, perawat dipanggil 1 orang untuk menjaga ini, jangan-jangan ada apa-apa. Si teman saya ini bilang saya udah sehat, gak ada masalah. Begitu istrinya pamit, besok harinya mau belanja ke pasar karena yakin suaminya sudah sembuh, ternyata jam 9 pagi diambil oleh Allah. Kematian kita nggak tahu. Lain waktu kita ngobrol tentang keajaiban sedekah, tapi yang utama sekarang yang nomor 1, ternyata orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Ya, Al-Hujurat ayat 13. Dan orang yang bertakwa, ciri yang pertama adalah hobinya infak di saat lapang maupun sempit. Saya mengingatkan diri saya, semoga teman-teman juga bisa diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Yang selalu saya dengungkan dalam hati adalah surat Ibrahim ayat 31. Itu juga luar biasa. Ya. Ternyata ada saat dimana nanti infak kita, sedekah kita nggak manfaat lagi, nggak guna lagi. Ketika kita apa? Ketika sudah kiamat atau kita sudah meninggal. Qul na'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Kalau ini agak beda nih. Di ayat 31 ya, surat Ibrahim ini infak baik diam-diam maupun terang-terangan. Kalau di Al-Imran 134 lapang maupun sempit. Jadi emang ilmu sedekah itu lapang maupun sempit, diam-diam atau terang-terangan. Min qabli ayat ya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Sebelum datangnya hari di mana yang namanya perniagaan dan persahabatan enggak guna lagi. Tafsir dari persahabatan adalah itu, saling sedekah satu dengan yang lain, nolong satu dengan yang lain. Udah gak manfaat kalau kita sudah meninggal dunia atau sudah kiamat tiba. Maka mohon yang masih hidup, semua masih hidup ya, insyaallah ya. Tolong senyum semua yang masih hidup. Satu hari senyum berarti masih hidup.
10 kali sehari senyum sehat, 100 kali senyum sehari seperti olahraga mendayung 10 menit. Senyum 1000 kali sehari perlu diperiksakan. Ya, lanjut. Ciri yang kedua, singkat-singkat nanti kita bertajam dalam dialog. Setelah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa yang dijamin mulia dunia akhirat, dan itu bisa kita tempuh di Ramadan ini atau lewat wasilah Ramadan ini. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Survei membuktikan yang di depan kita tuh banyak yang menjengkelkan kita dibanding yang membuat kita itu bahagia. Betul nggak ya? Coba kita cek. Istri itu kan membayangkan bahwa suami itu pulang itu tepat waktu, penuh senyuman, bawa duit banyak gitu kan. Nyatanya kadang nggak begitu. Istri kadang dibayangkan suami itu wah boyo kayak bidadari terus wangi gitu. Kemudian nggak pernah marah-marah gitu. Tapi kenyataannya kadang berbeda. Anak juga begitu. Maka orang yang bertakwa mau kondisi apapun di luar dia tetap bisa nahan amarah. Bahkan pun ketika dihina, bahkan pun ketika dicaci, dia tetap menahan amarah. Laisa sadid bisuru'ah, kata Nabi. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, bukanlah orang yang perkasa itu orang yang menang kelahi, menang bulan. Tetapi orang yang perkasa adalah ayam sika nafsahu indal ghadab, orang yang bisa menahan dirinya di saat dia marah. Saya mau tanya, pernah marah nggak kita? Pernah jengkel nggak? Sering. Begitu ya. Siapa yang bisa nahan kemudian tidak diledakkan, insya Allah ini dijamin sukses fid dini wa dunya wal akhirah. Di surat Ali Imran ayat 159, nanti cek lagi, semoga benar. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Ini untuk kita yang sering, yang sudah berani berdakwah untuk keluarga maupun orang sekitar, maupun di kantor ini ngajak-ngajak, ayo ngaji gitu kan. Kadang yang diajak, ngomong ngaji, wis tahu gitu kan. Nah, mohon siapapun yang sudah mulai mengajak kebaikan, dan mestinya semua harus sudah mulai loh ya. Karena dai itu, karena apa, ngajak kebaikan itu nggak mesti tugasnya dai atau kiai, tapi siapapun harus berani ngajak. Ternyata di surat Al-Imran itu Allah ngasih tips. Kalau kita ngajak orang untuk berbuat baik, kalau orangnya belum mau atau malah marah atau malah menjengkelkan, itu atas nama kasih sayang Allah, tolong tetap lemah lembutlah. Sebab apa? Walaupun tafadhal khalidul qalbi lanfaddu min haulik. Kalau engkau turuti kemarahanmu, kemudian engkau ledakkan kemarahanmu, maka akan hancur semua bangunan yang telah engkau bangun. Kita sedang membangun cinta di mana-mana. Kalau pakai marah-marah habis. Betul nggak? Betul. Ternyata survei membuktikan perceraian itu terjadi 70% bukan karena masalah besar. Ada kemarin kasus perceraian yang kita tangani gara-gara suaminya mendengkur. Kemudian istri nggak terima menegur suami lebih nggak terima lagi. Ngorok sakarku dewi kok. Wah, jadi akhirnya begitu dah cerai kita ingatkan, gara-garanya apa? Ngorok. Sepele sekali. Orang itu mohon maaf. Ada juga yang nggak jadi nikah, padahal sudah surat undangan sudah beredar. Nggak jadi nikah, padahal sudah dekat pernikahan. Gara-garanya apa? Hanya karena mereka berbeda enaknya nanti resepsinya di rumah atau di masjid. Yang satu pengen di masjid, yang satu pengen di rumah. Masalah kecil jadi besar. Mohon maaf. Yang kedua, kita harus berlatih sabar dan sabar. Nanti cek lebih lanjut itu. Ternyata Allah ngasih tips, harus lemah lembut, kemudian memaafkan, kemudian memohonkan ampun, kemudian musyawarah kalau sampai masalah itu meruncing. Surat Al-Imran ayat 159.
Kembali ke tanda orang yang bertakwa tadi. Yang kedua apa? Menahan amarah. Mohon ini dilaksanakan. Saya juga sedang berlatih. Memang tidak gampang, tapi harus berlatih. Saya mau tanya, ibu-ibu ini baru disurvei juga ini. Ibu-ibu selama pernikahan berapa kali banting pintu? Nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya. Alhamdulillah, berarti nggak ada yang banting pintu. Para suami pernah nggak ada yang banting gelas? Kemarin ada ibu-ibu Plastik semua. Iya, ada guyonan. Kalau itu kan tentang yang mau kembali setelah cerai, cinta kamu. Terus istrinya bilang, mantan istrinya bilang, pas di dekatmu ada gelas nggak? Ada, banting coba. Setelah dibanting, begitu pun aku seperti nasib gelas itu. Ya karena bayangannya sang istri itu pecah. Kan pecah semua kan? Enggak, karena gelasnya plastik. Ya udah cepet aku habis maghrib nanti kita nikah lagi. Teman-teman sekalian, ini belum lama ada istri curhat dari Solo itu. Saya kurang apa? Saya udah bikinkan kopi, bahannya kurang sedikit aja. Tiba-tiba suami itu membanting gelas itu. Kalau masalah gelas mah pecah bisa dibeli lagi, tapi hati saya itu mohon kemarahan ditahan. Lain waktu kita ngobrol lebih lanjut tentang marah. Tapi bahwa al-ghadabu jununun wa akhiruhu nadabun. Masih ingat itu kepala itu? Marah itu seperti orang gila dan akhirnya pasti menyesal. Suami istri lagi marah-marah, suami lempar gelas, istri lempar piring. Begitu pecah semua, kita damai dulu Bu. Kenapa? Udah pecah semua. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa, yang dijamin mulia dunia akhirat. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, mempunyai jiwa pemaaf. Diejek, dihina, disakiti, tetap memaafkan. Inilah pribadi orang yang bertakwa. Kadang kita ini mohon maaf ya, atau umumnya di masyarakat itu kalau lagi jengkel kemudian dibikin jengkel lagi, dia sulit memaafkan. Sampai akhirnya dia bilang apa? Dadio godhong ora tak suwek, dadio banyu ora tak cawuk, dadio duit Tak ciko. Jadilah daun gak akan aku petik, jadilah air gak akan aku ambil, jadilah uang baru aku ambil. Banyak di masyarakat diam-diaman sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kita bantu nangani saudara di daerah Bintaro. Saya lagi ceramah begini di SMS, saya nggak bisa, habis ceramah saya tengok, Ustaz segera pulang, ini ada warga yang konflik. Konfliknya sejauh apa saya tanya, mereka udah betul-betul secara fisik mau konflik. Saya langsung muncul pulang, langsung udah dikumpulkan di rumah Pak RT. Berapa tahun diam-diaman saya nanya gitu? 2 tahun. Oke. Masalahnya apa? Awal mula diam-diaman dulu kenapa? Mereka bingung, nggak tahu. Apa lagi? Apa? Ternyata setelah mereka kita minta mengingatnya, coba 5 menit diingat apa? Mereka baru tersenyum nyengir gitu kan. Ternyata masalahnya itu awalnya hanya karena menyamai warna cat tembok. Jadi yang satu ngecat hijau, yang satu kemudian ngecat hijau, terus yang sini bilang nggak kreatif, kayak nggak ada warna lain gitu kan. Ini langsung, ini cat-catku sendiri, tembok-tembokku sendiri. Wah, akhirnya jadi sini ngeludah, sini ngeludah. Suami masing-masing tahu, bukannya melerek malah ikut. Yang suami sini mempromosikan ibu ini, ibu yang namanya ini di internet, namanya ini bisa dipakai semalam harga sekian, diskon 90%. Sini tahu nekanin gantian. Wah, akhirnya itulah langsung puncaknya mereka kelahi, kemudian dipertemukan di tempat Pak RT. Memaafkan, mempunyai jiwa pemaaf. Mohon maaf, terutama ini yang buahnya ujiannya itu suami istri. Yang saya tahu, kalau dengan orang tua, dengan anak, dengan orang lain itu nomor kesekian. Tapi yang utama, yang paling sensitif itu suami istri. Saya nggak tahu yang di sini yang dapat nikah gitu nggak kira-kira? Kira-kira gimana? Hampir ya? Kurang lebih begitu ya Allah.
banyak lebihnya. Ya Allah, dulu pas masuk pengantin baru tuh ya Allah, istri kentut aja kecil, suami kentutmu bukan sering yang merdu, nggak ada marah. Begitu sekarang, dulu kalau boncengan, aspalnya lubang-lubang gitu kan, istri bilang suamiku, aspal lubang yang nakal gitu kan. Begitu sekarang sudah melorot kayak kacamata gini, masih cekut-cekut, kamu tuh melek banget. Dulu main hari beb diajak kamas, sekarang lo panggil asal-asalan gitu ya, berokok duduk. Bahkan kemarin saya ceramah di Jakarta Utara, saya ceramah panggungnya di pojok sana, itu gangnya sempit tapi memang nggak ada tempat lain karena memang sempit-sempit, mulai kecil-kecil, panggungnya di pojok sana. Saya dijemput oleh panitia, kemudian jalan ke sana. Saya melewati seorang bapak yang gendong anak. Nah kemudian begitu lihat saya, bapak ini spontan, "Tol, sering tol, Ustadz wis teko." Aku ditekak-tekak. Pak dari Jawa ya? Iya. Yang dipanggil tadi siapa? Istri saya. Namanya siapa? Sri Rezeki. Terus dipanggil Srintul. Dia mau Pak. Nggak kebayang dulu. Nggak begitu di awal ya. Tapi ceritanya bisa berbeda. Maka yang paling sensitif itu memang suami istri. Itulah mengapa iblis itu paling seneng dengan setan anak buahnya yang bisa memisahkan suami istri. Kalau cuma goda orang biar dia mencuri atau biar dia korupsi atau apa, itu nggak begitu ngaruh bagi iblis. Tapi kalau dia bisa misahkan suami istri, efeknya itu luas sekali. Inna iblis yang sibu arsahu alal ma, kata Nabi. Iblis itu bangun sana di atas air yang ngikuti Allah. Kemudian mengutus pasukannya yang bernama setan. Dan setan yang dianggap paling berhasil menggoda adalah yang paling berhasil memisahkan kemesraan-kemesraan, terutama kemesraan suami istri. Maka kalau suami istri nggak ada jiwa pemaaf, habis. Coba, banyak hal yang memancing kemarahan. Contohnya misalnya, ketika anaknya nakal, susah diatur, nonton TV udah alter masih nonton terus, ibu langsung bilang, "Pak, anakku tuh loh." Ini kalau ditanggapi ini bisa jadi loh. Bisa anakmu loh. Anaknya siapa itu? Anakmu ya. Iya. Coba kalau istri bilang, "Pak, anak kita." Asik kan? Tapi anakmu loh, itu pasti apa? Istri itu mau mengatakan bahwa itu niru kamu gitu. Susah. Ya, itu kalau kita nggak longgar, nggak memaafkan, ya Allah. Giliran anaknya berprestasi, anakku. Ya ini nggak suami, nggak istri. Ya, pokoknya ini banyak setannya lah suami istri itu ya. Ya lain waktu saya kenalkan siapa nama setan. Ada 9 kan, 9 setan. Dan dia tugasnya khusus-khusus ya. Kalau untuk yang jomblo itu digoda biar zina, itu namanya akwar gitu kan. Nanti di pasar ada lagi dasim dan sebagainya. Nanti kalau pengen kenalan nanti hubungi nomor saya. Mereka udah pengen kenalan banget. Oke, yang keberapa sekarang? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afinan nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin itu tafsirnya adalah Allah cinta, dan ini sekaligus menjadi ciri orang yang bertakwa yang keempat, itu selalu memperbaiki diri. Jangan pernah merasa baik, jangan merasa sudah mentok kebaikannya kemudian nggak mau memperbaiki diri. Jadi ciri orang yang bertakwa itu apa? Senang terus memperbaiki diri, nggak sibuk cari aib orang lain, tapi malah memperbaiki diri. Salatku sudah khusyuk belum ya? Puasaku sudah benar belum ya? Ya, coba kita koreksi. Jangan-jangan puasa kita ini nggak puasa loh. Kita harus koreksi loh. Mohon maaf. Jangan-jangan kita itu hanya kayak orang naik mobil, turun sebentar, pinjam becaknya tukang becak, kemudian kita coba mengayuh keliling, kemudian merasakan susahnya jadi tukang becak, setelah itu kita naik mobil lagi. Paham maksudnya? Jangan-jangan kita saat ini merasakan penderitaan orang susah hanya sementara, habis Ramadan kita foya-foya lagi, kita nggak mau lagi merasakan penderitaan mereka.
tidak mau menderita seperti mereka. Minimal kalau nggak mau menderita, mereka jangan kita bikin lebih menderita. Kita harus angkat mereka. Maka kemarin ada guyonan itu, puasa kita emang beda ya sama puasanya non-muslim. Itu juga puasa. Ada beberapa non-muslim, ada komunitas tertentu mereka puasa itu betul-betul yang anggaran untuk makan tiap hari di luar puasa dikumpulkan. 2 tahun yang lalu mereka nyumbang ke Indonesia 2 miliar dari hasil mereka menyisihkan yang mestinya untuk makan tapi tidak untuk makan karena puasa. Begitu mereka ketemu orang Indonesia nanya, wah hebat ya, Indonesia mayoritas muslim, puasa semua sebulan lagi. Itu uang berapa aja sudah dikumpulkan ya buat nyumbang orang-orang susah. Wah, kita dengarnya ngeri juga gitu ya. Mohon maaf, ini kita perlu koreksi bareng. Dan ciri orang yang bertakwa adalah selalu mengoreksi dia. Betulkah kita berpuasa? Betulkah kita ketemu Ramadan? Betulkah nanti kita bisa dapat Lailatul Qadar dan seterusnya? Kemudian ciri yang kelima, ya, ada 5 ciri. Orang yang bertakwa yang dijamin dimuliakan oleh Allah dunia akhirat. Ciri yang kelima adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim ilal akhir. Ciri yang kelima adalah kalau melakukan fahsya dan menzalimi diri sendiri. Okay. Ini ada di surat Ali Imran ayat 135. Fahsya itu apa? Pengertian fahsya itu kalau dia sampai melakukan perbuatan maksiat yang bernama fahsya. Fahsya adalah perbuatan maksiat yang dosanya besar dan efeknya kepada orang banyak, itu fahsya. Kalau dzalimun li nafsi, dosanya juga besar tapi efeknya kepada diri sendiri. Nah, siapapun kalau pengen jadi orang yang bertakwa, ketika dia melakukan dosa besar yang efeknya luas maupun efeknya bagi diri sendiri, dia sudahi, dia langsung ingat Allah, dia janji gak akan ngulangi, dan dia mengiringi dan menambal kejelekannya dengan kebaikan di kemudian hari. Mohon maaf, kalau ada yang pernah pacaran terus nggak jadi nikah atau putus, terus mantannya stres, ya itu tanggung jawab loh itu. Dia stres itu kita harus tanggung jawab loh, kalau gara-gara kita loh ya. Karena apa? Itu berarti efeknya kepada orang lain. Zina itu termasuk fahsya. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Zina itu fahisyah atau fahsya. Maksudnya apa? Dosanya besar dan efek merusaknya luas. Nabi bersabda, orang yang berzina, kalau ada di kampung kita berzina 1 orang, dia menutup rahmat 40 orang ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana, 40 rumah ke sana. Berarti berapa rumah yang ketutup rahmatnya? 160. Kalau ada di kantor ini, naudzubillah, surga nggak ada, atau di sebuah kantor ada 1 aja yang berzina dan belum tobat, maka 160 sekitarnya ketutup rahmat semua. Indonesia ini kalau pengen bangkit salah satunya ya perzinahan, perselingkuhan itu diminimalisir karena efeknya luar biasa. Belum lagi masalah apa? Riba itu sama dengan berzina dengan ibunya berapa kali? Sekali kita makan riba sama dengan menzinai ibunya sendiri 10-an kali. Na'udzubillah min. Jadi ya mohon maaf, saya nggak tahu masing-masing pernah melakukan maksiat apa, semoga nggak pernah ya. Misalnya pernah, apakah yang termasuk dalam fahisyah yang dosanya besar dan efeknya meluas, merusak banyak orang, ataukah yang dzalimun nafsi, maksiat tapi efeknya ke diri sendiri, itu harus segera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah diungkapkan ke orang, nggak usah dimunculkan pengakuan dosanya di Facebook misalnya ya. Karena aib sudah ditutup oleh Allah. Bersyukur kalau aib ditutup oleh Allah, tapi Allah itu syarat dan ketentuan berlaku. Aib sementara nggak dibuka, Allah nunggu kita tobat. Kalau kita nggak tobat-tobat, suatu ketika Allah akan jatuhkan kita.
Dan Allah juga ngasih iming-imingan lewat Nabiullah Muhammad SAW yang mau taubat-taubatan nasuha, meskipun saat ini belum ketahuan tapi kok masih maksiat atau pernah maksiat dan belum taubat, kemudian mau taubat-taubatan nasuha, ngamalin At-Tahrim ayat 8, taubat-taubatan nasuha, maka ada 3 keajaiban yang akan dia raih, kata Nabi. Yang pertama, Allah akan bikin lupa malaikat raqib dan atid yang pernah mencatat kejelekan dia. Jadi kalau kita udah tobat nasuha, kita misalnya diizinkan oleh Allah bisa ngobrol sama malaikat raqib dan atid. Raqib, atid, aku pernah maksiat enggak? Enggak pernah tuh. Bersih kamu, suci. Yang kedua yang dibikin lupa adalah jawarih, anggota tubuh yang pernah kita pakai maksiat dibikin lupa semua oleh Allah. Mata misalnya, mata, pernah enggak kamu pakai maksiat? Padahal dulu kita parah banget gitu kan. Setiap ada yang bening-bening, yang enggak bening aja suka dilihat-lihat gitu kan. Mata, pernah nggak kamu pakai maksiat? Nggak pernah tuh, nggak pernah. Tangan, kaki, semua dibikin lupa oleh Allah. Yang ketiga yang dibikin lupa oleh Allah, yang ketiga apa? Ini yang spektakuler nih. Biko al-ardi, tempat-tempat yang pernah kita pakai maksiat. Hotel, jadi tembok-temboknya, lampunya, showernya, emang apa ini ya? Atau tempat terbang motor, mobil. Jangan kira sekarang orang itu karena mobil itu semakin nyaman maksiatnya di mobil. Ini barusan saya ceramah di Gunung Kidul, Jogja. Saya dapat kabar ada oknum pengawas selingkuh sama oknum guru PAUD. Nah kemudian mereka cari tempat aman maksiat, akhirnya ke daerah Klaten. Memangnya Klaten nggak ada Gusti Allah. Singkat cerita mereka terus ngisep narkoba. Kemudian melakukan hubungan suami istri di mobil dan akhirnya overdosis, meninggal di situ seketika. Bayangkan tuh, pengawas sama guru PAUD bisa begitu, gimana yang lain? Nah, ternyata apa? Tempat-tempat yang pernah kita pakai maksiat itu dibikin lupa oleh Allah. Jok motor misalnya, ya. Saya kemarin ceramah diundang pabrik motor, saya pesen tuh, hati-hati loh motor sampai pas bisa bikin maksiat. Mbak tolong desain motor itu joknya begini, jangan begini. Anak muda boncengan melorot terus itu. Mana tengahnya nggak dikasih pot bunga apa, galon aqua gitu loh. Melorot, udah itu diramrem, macet deh gitu. Maaf, berapa urun maksiat? Ternyata sedel motor atau mobil atau hotel atau manapun kita pernah maksiat, mereka juga dibikin oleh Allah lupa bahwa kita pernah maksiat di situ. Ini anugerah orang yang tobat-tobatan nasuha. Maka nggak ada alasan lagi sebenarnya kita untuk tidak tobat, serius. Dan jangan lagi bilang kotor, Ustaz. Saya kotor Ustaz, belum mandi ya? Udah Ustaz, berarti belum tobat ya? Belum, nah itu masalahnya. Jadi kotor atau bersih itu tergantung tobat atau belum. Ada kemarin seorang gadis sempat saya, Ustaz, saya kehilangan keperawanan saya kotor Ustaz. Kamu diperkosa? Enggak, saya berikan dengan ikhlas. Kenapa kamu nangis? Kan saya sekarang merasa kotor. Kamu tobat aja. Saya pun sekarang ngamalin perintahnya Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau punya banyak dosa, sesali dosa. S yang kedua, ini saya ringkas jadi 4S. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang merasa banyak dosa termasuk pernah zina, bahkan berkali-kali, enggak masalah. Selama masih hidup belum sakaratul maut, 4S lakukan. S yang pertama sesali dosa. S yang kedua sempurnakan wudhu. S yang ketiga sholat tobat 2 rakaat. S yang keempat sebanyak mungkin istighfar. Ini enggak ada hitungan jumlah. Tapi saya menyarankan paling tidak 100 kali. Karena Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kamu kalau istighfar aku saja tiap hari, kata Nabi, 100 kali istighfar sehari. Ternyata adik kita itu yang kehilangan keperawanan tadi, dia merasa kotor, kemudian kita ajak sholat tobat tadi. Kemudian saya bilangnya begini, begitu Anda tobat, Anda sudah termasuk surat An-Nur ayat 26. Yang baik berjodoh dengan yang baik, yang suci berjodoh dengan yang suci. Ustaz, kan saya pernah begitu. Kata orang yang pernah mencium aja ada jodohnya yang pernah mencium orang. Apalagi pernah begitu, Nabi jodohnya begitu juga. Enggak. Kamu bisa dapat jejaka yang tak pernah begitu sama sekali, gitu ya. Tapi asalkan dia juga baik dan taubat. Jadi enggak kemudian pernah mencium, nanti jodohnya yang juga pernah mencium juga, enggak begitu.
Itu nggak ada dalil, insya Allah. Ini kabar gembira ya untuk teman-teman yang belum nikah. Yang nikah itu deg-degan, cukup. Tenang sih, penting tobat. Yang sudah menikah sekalipun, mohon maaf, misalnya tersangkut hal-hal yang nggak baik, langsung tobat, jangan tunda besok-besok. Itu nanti bersih, nggak akan kebongkar, insya Allah. Kalau kebongkar Ustaz, ya nasib. Loh, kadang Allah yang membongkar juga sekali waktu, tapi untuk peringatan, ya. Untuk peringatan. Tapi insya Allah, Allah jamin dibersihkan lahir dan batin, dunia akhirnya, insya Allah. Terima kasih yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ternyata waktu dialog mepet. Barangkali satu pertanyaan bisa disampaikan, silahkan. Saya jawab singkat nanti, insya Allah. Ada? Ini diborong terus. Baik, rasanya yang disampaikan Pak Ustadz tadi setelah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari surat Al-Imran yang disampaikan tadi adalah yang pertama bahwa dalam keadaan sempit lapang, diantaranya adalah suka bersedekah dan sebagainya. Ya. Sampai ke yang kelima tadi rasanya. Ya. Di ujungnya, kalau nggak salah saya baca bahwa saya pernah sampaikan sama teman-teman, sebetulnya Allah menghendaki pada umatnya itu untuk masuk ke surga. Disampaikan di dalam Al-Imran tadi, setelah dia menahan amarah, bersedekah dan sebagainya, maka Allah menyediakan ampunan dan masuk ke surga seluas-luas bumi dan langit. Kira-kira demikian, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi urutannya, Ayanda nanti silahkan dicek di Qurannya. Di 133 Allah iming-imingi dulu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Tolong bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. 'Iddat lil muttaqin itu ditunjukkan, disediakan hanya untuk orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Di Ali Imran 134 disebutkan sampai 135, yaitu mereka yang senang infak baik di saat lapang maupun sempit, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan, kemudian selalu sibuk memperbaiki diri. Dan yang kelima, kalau merasa pernah berbuat dosa, segera taubat. Itu ya. Oke, terima kasih. Nanti dicek lagi surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Cukup? Oke, terima kasih. Ini ada yang mau tanya gimana? Toleransi ya? Toleransi, ya. Mohon dijelaskan mengenai ayat yang menyatakan istri dan anakmu adalah cobaan. Oke. Jadi itu dalam banyak ayat ya Pak ya. Tapi diantaranya jangan nanti bisa buka surat At-Taubah ayat 24. Itu nggak cuma istri, nggak cuma anak, ada 8 yang cobaan buat kita. Nenek moyang kita tuh cobaan bagi kita. Banyak orang berbangga-bangga dengan nenek moyang. Bapakku, tahu nggak? Kebetulan siapa? Pangeran Diponegoro. Maksudnya nuntun kudanya. Ya, yang pertama nenek moyang itu yang suka bikin orang lupa, makanya itu cobaan ya. Yang kedua anak, ya kan? Yang kedua anak. Ya, yang ketiga sanak saudara. Aku saudaranya ini itu, dia merasa terkontrol gitu kan. Kemudian yang keempat keluarga besar. Yang kelima baru istri, ya kan? Kemudian yang keenam harta benda yang kita miliki, ya kan? Yang ketujuh perniagaan, ya bisnis yang menggurita. Kemudian yang kedelapan adalah rumah yang mewah. 8 ini ujian bagi kita semuanya. Tadi ada anak, ada istri ya, tercakup. Masih banyak yang lain nanti searching sendiri. Tapi ternyata Allah mengingatkan di surat At-Taubah 24 itu, siapa yang lebih senang pada 8 tadi dibanding cinta pada Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah, maka kalau orang Jawa bilang 3-0 gitu kan, tunggulah gitu kan. Tunggulah itu apa? Itu maksudnya Allah akan
kalau nggak segera pada tobat akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya orang yang diberi cobaan dia kok malah terlena, itu menjadi orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Innallaha la yuhibbul fasikin. Terima kasih, yang sedikit ini juga bermanfaat. Nanti diskusi lebih lanjut lagi. Yang mau tanya mungkin habis ini sebentar bisa. Dan mari kita kembalikan untuk pada membuat acara. Mudah-mudahan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian Islam pada siang hari ini yang begitu panjang lebar telah disampaikan oleh Bapak Ustadz mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk kajian besok adalah dengan Bapak Ustadz Wijayanto. Bagi Bapak Ibu yang silakan untuk bisa hadir. Selanjutnya atas nama panitia kajian Adaro Group mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Restu Sugiarto untuk menyampaikan ilmunya, dan kepada seluruh jamaah yang telah menyempatkan waktunya. Marilah kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.